Music Performance, Fun Talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Net. Salam jumpa penonton Live Music RRI Net di mana saja Anda berada. Saya Yuda kembali hadir menjumpai Anda langsung dari studio RRI Net RRI Sorong. Dan masih dalam suasana Natal di penghujung tahun 2025, saya hadir bersama dengan dua artis saya yang akan melantunkan lagu-lagu Natal. Dan juga kita mau ngomong sama kedua artis saya tentang lagu-lagu ini mempunyai makna di dalam kehidupan mereka ketika mereka menyanyikannya untuk audiens dan juga untuk umat Kristiani ketika di momen-momen seperti ini tentunya. Dan langsung saja, ini dia dua artis saya yang saya hadirkan khusus memang untuk Anda pecinta live music RRI Net di mana saja Anda berada. Oke, selamat Baku Dapa. Selamat Baku Dapa. Selamat Baku Dapa. Ya, ini langsung penonton saya bisa kepingin tahu siapa sih sebenarnya artis saya malam hari ini atau kapanpun ketika acara ini kita hadirkan. Boleh memperkenalkan diri. Oke, dari saya dulu Ya. Nama saya Rifki Desmond Kaburu, tapi nama panggungnya ada. Apa itu? Iki Potter. Sadar. Iki Potter. Iya. Ini Saya dilahirkan dari penyanyi paduan suara. Dari kecil sudah nyanyi paduan suara, nyanyi borong. Terus ya beranjak dewasa, masuk vokal grup dulu. Jadi paduan suara vokal grup gitu. Setiap Natal pasti dua itu. Nah, karena berhubung semakin dewasa dan juga emosinya sudah mulai stabil, bisalah menyanyi solo. Tapi awalnya belum bisa menyanyi lagu pop sih, lebih versi ke seriosa, maklum karena terlahir sebagai penyanyi paduan suara. Tapi berjalannya waktu ya, saya mengasah untuk agar bisa menyanyi lagu pop. Oke. Iki Potter. Iya. Iya. Satu lagi tamu saya, artis saya. Nah, nama saya Glenn Zaman Mona, biasa dipanggil Glenn. Hari-hari terlibat dalam musikalitas ya sebagai pencipta lagu, tapi juga sebagai pelatih paduan suara maupun vokal grup, bahkan ya solo juga biasa sebagai pembinaan. Misalnya adik-adik Komplit yang ya. baru ya mungkin mau ingin nyanyi solis seriosa ya kita arahkan sebagai penyanyi seriosa. Iya. Kalau mau sebagai penyanyi pop ya kita arahkan, atau mau masuk dalam tim paduan suara ya bisa kami arahkan. Nah, ini pelatih saya juga. Satu-satu talentanya akan kita buka, tapi kita mau dengarkan dulu lagu persembahan dari artis kita Iki Potter dengan lagu awal yang akan dilantunkan untuk semua penonton saya. Apa nih? Joy to the World. Joy to the World. Iya, kita medley ya sama Feliz Navidad. Feliz Navidad. Langsung dibuka dengan yang beat-beat dulu ya. Oke, gini dia penampilannya. Joy to the world, the Lord is come. Let it receive her King. Let every heart be buried, and heaven and nature see, heaven and nature see, and heaven and nature see. Joy to the world, the Lord is come. Let him receive her King. Let every heart prepare
Prospero año es felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año es felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. Ooh, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. We wanna wish you from the bottom of our heart. Ooh, we wanna wish you from the bottom of our heart. Feliz Navidad, kemudian Joy the World tentunya ya. Ada orang bilang penyanyi memang harus bisa semua genre jenis musik lagu. Iya. Juga seperti itu kan? Iya, memang harus. Nah, jadi saya juga sebagai penyanyi gereja, saya terjun juga ke penyanyi wedding. Jadi harus bisa semua lagu. Nah, lagu seriosa tuh biasa saya pakai untuk paduan suara. Terus kalau kayak pop, dangdut, terus lagu kayak reggae, lagu-lagu acara, kadayo itu biasa saya ini pakai di wedding. Jadi harus bisa semua lagu. Jadi karena apalagi di Kota Sorong ya, biasa tuh kita buka dengan lagu slow. Nanti pas di penghujung acara kita bisa caca, kita bisa kadayo, kita bisa lagu disco sedikit juga boleh. Dan terakhir kita tuh dengan tumbuh tanah. Oke, jadi pemilihan dua lagu pembuka tadi dengan irama yang sedikit agak beat gitu. Nah, iya. Itu memang campuran dari saya punya latihan selama ini. Cocok ya. Tapi kita pakai agak-agak ke reggae sedikit ya. Lagu Joy the World sama Feliz Navidad. Oke. Di bulan Desember ini pasti schedule cukup padat untuk tampil ini ya. Selain memang nyanyi di Natal-Natal kantor atau juga kerukunan-kerukunan. Gimana Ki mempersiapkan segala sesuatu ini? Ada nggak persiapan khusus? Misalnya sebelum tampil untuk bawakan lagu Natal atau lagu rohani, puasa 3 hari, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan dan sebagainya. Nah, saya punya ritual tuh sudah dari bulan September. Pokoknya dari bulan Ber-Ber itu lagu Natal sudah saya kumandangkan ya di rumah. Jadi saya sudah putar lagu Natal di rumah, bahkan kalau pakai mobil gitu, pasti dari September itu saya sudah putar lagu Natal di mobil sampai sekarang. Semua lagu-lagu Natal ya, yang pokoknya iya. Hafal gue tahu ya. Hafal tahu. Baik Indonesia maupun iya. Inggris, luar negeri. Nah, yang tidak pakai klat sampai pakai klat sudah. Gitu ya. Iya. Oke. Sejauh ini ketika tampil dengan membawakan lagu-lagu Natal di suasana seperti saat ini, so aman-aman saja kan? Artinya audiens pun wow keren atau memang ada perbedaan ya antara kita menyanyi lagu-lagu bukan lagu rohani sama kita menyanyi lagu rohani. Pasti rasanya tuh lebih sejuk ya, lebih kata-katanya atau lebih tersentuh kalau kita menyanyi lagu rohani. Memang kata-katanya tuh mencerminkan kita punya kehidupan kita bersama Tuhan. Jadi memang lebih menyentuh saja kalau saya menyanyi lagu-lagu rohani bahkan lagu Natal. Iya. Disesuaikan juga dengan tampilan begitu ketika menyanyi lagu rohani. Oke, kalau lagu rohani ya paling kita lebih dari sopan sopan, jas. ya. Oh, emang ada yang nggak sopan? Ada sih, ada yang terbelah ya.
gitu ya. Iya. Terus kodenya gitu ya katanya. Iya, betul sekali. Oke, Bung Glenn, Siap. salah satu juga pencipta lagu ya. Iya. Oke, ini saya kepingin tahu ketika menciptakan lagu dan bernuansa Natal atau juga rohani begitu, juga adakah fase-fase khusus, mesti merenung 1 minggu atau berpuasa dan lain sebagainya? Kalau saya pribadi memang kalau memang bisa bernyanyi solo, bisa grup, tapi lebih banyak fokus di belakang layar saja. Jadi ya salah satunya sebagai pencipta lagu. Nah, untuk menciptakan lagu biasanya kami ya merenung untuk misalnya tema apa. Jadi kadang biasa sesuaikan dengan tema nasional gitu. Jadi kalau ada di album kami yang 2017 di Sobat itu lagu-lagunya tema Natal. Ada tema Natal berapa tahun itu kita rangkum jadi satu album. Nah, tapi yang kemarin memang lebih ke ini saja, ungkapan syukur karena Tuhan baik, karena Iya. sampai sekarang kami masih hidup gitu kan, sehat. Mencintainya, Iya, peliharanya gitu. Lagu Natalnya lebih ke ucapan syukur karena penyertaan Tuhan sampai sekarang kita masih hidup, masih bisa dikasih kepercayaan untuk melakukan tugas-tugas tanggung jawab, entah itu di dalam pelayanan maupun di profesi dan sebagainya gitu. Oke, itu dia yang Iya. menjadi hasil karyanya sendiri, Iya. Bung Glenn, melewati proses-proses seperti itu ya. Iya, Biasanya hasil karya seorang pencipta lagu kan dia udah tahu nih, saya dengan lagu ini cocok jenis suara artis seperti Iki misalnya. bisa. Nah, kalau untuk cipta lagu seperti Iki, lagu yang seperti apa? Ya, tentu kalau kami misalnya kami bikin sebuah lagu, misalnya untuk kayak beberapa artis yang pernah saya ciptakan lagu itu kan sesuai dengan karakter penyanyi tersebut. Suara Jadi mereka. pernah kayak Dodi, pernah si Nona Latumaina, Willy Sopakua, itu pernah lagu-lagu saya itu dinyanyikan mereka sesuai dengan karakter gitu. Termasuk kalau misalnya cuman sayangnya Papi ini lebih suka performance secara live, dia belum berani mau lewat ini kayak single ini. Dan saya memang sementara untuk dorong Papi supaya dia berani punya single begitu, untuk mungkin punya channel YouTube sendiri untuk Iya. kan dia kan sudah cukup terkenal untuk kota Sorong bahkan provinsi. Nah, Iya. sayangnya dia masih live. Sebenarnya kalau mau ukur penyanyi hebat itu kan dilihat dari dia punya live. Itu kalau live-nya bagus berarti otomatis di dalam studionya pasti juga lebih baik. Nah, cuman sayangnya Papi ini masih belum mau. Masih simpan. Iya, dia masih kayaknya ya. simpan dulu mungkin tunggu momen yang tepat untuk muncul di YouTube kan, karena dia ini penyanyi hebat. Papi ini penyanyi hebat, cuman belum berani untuk punya tampil secara YouTube begitu, punya channel sendiri. Tapi Bung Glenn sebagai seorang yang bisa melihat talent ini bakal bersinar, semua itu talent bersinar itu ada di Di Papi, karena memang bertumbuhnya dia juga ya, kami paling tidak sedikit punya ada Tahu andil ceritanya juga. Jadi dia dari mulai bawah dari ya. suaranya jelek sekali ya, sampai sekarang ini sudah jauh berbeda. Dia sudah sangat hebat untuk tampil, apalagi secara live itu sudah sangat terkenal ya. Cuman ya kalau mau kasih komplit lagi ya dia harus punya Iya. lagu sendiri untuk ditampilkan supaya lebih banyak nikmati dia punya Betul. suara. Nah, kalau saya lebih ke belakang layar saja, saya Iya. kurang suka terlalu tampil untuk di ini, paling secara grup ya, tapi kalau solo mungkin ya bisa juga sekali-sekali lah boleh. Oke, gitu ya. Apa bedanya harus menghasilkan karya cipta untuk lagu-lagu sekuler maupun juga lagu-lagu rohani, lagu Natal seperti saat ini? Kita bagian Indonesia bagian timur ini punya talenta tuh yang komplit, termasuk pencipta, sebagai pencipta lagu kami bagian timur punya kekhususan sendiri karena dikenal sebagai daerah yang penghasil penyanyi dan budayawan yang hebat-hebat bagian timur. Nah, penciptaan sebuah karya itu biasa dilalui karena proses kami selama
pelayanan ya sama seperti Pak Piki juga, ya kami juga lahir tumbuh dalam gereja. Jadi semua hikmat itu dapat dari dalam gereja. Ya, karena setiap saat pelayanan kita harus punya lagu sendiri. Jadi kami buat dari ya mungkin belum bagus sampai jadi dia manfaatnya kan supaya kita seorang seniman itu kan dilihat dari hasil karyanya. Ya, bukan karya orang lain tapi karya dia sendiri. Nah, dengan demikian kan dia dikenal lewat, ya saya ingin dikenal lewat lagu. Ketika orang menyanyi satu lagu ini, oh ini lagunya Glenn, oh lagu ini karyanya Glenn, atau lagu anak sekolah minggu ini mungkin karyanya Glenn sebagai pencipta, seperti itu. Glenn, karya yang akhirnya betul-betul membekas di hati, yang dikenal akhirnya sama semua orang, ada nggak yang ada tapi saya belum karena belum menemukan satu tempat wadah yang memang benar-benar bisa menafsirkan saya punya. Karena ada beberapa lagu yang seperti Penginjil Tua itu saya belum berani untuk dibuat ke dalam satu single. Ada terus Lika-Liku Hidup karena memang ada bayangan musikalitasnya itu menurut saya belum ada di sini. Nah, itu yang ada lagu-lagu hebat yang menurut saya tuh terbaik. Tapi saya belum tapi banyak lagu yang sudah dimuat di channel YouTube, dan itu ya sebagai karya juga. Tapi ada beberapa lagu karya yang menurut saya sendiri terbaik itu Penginjil Tua sama Lika-Liku Hidup, itu yang terbaik yang karya. Tapi memang belum di-up untuk jadi konsumsi. Jadi kayak lebih banyak kita di kalangan sendiri. Saya kayak mungkin pas waktu duka kita nyanyikan lagu itu. Mungkin saat pelayanan kita sebagai motivasi untuk para pelayan kita nyanyikan Penginjil Tua begitu. Tapi memang belum dimuat aja dalam channel YouTube begitu. Oke, ya. Apresiasi sudah banyak lah pasti diterima Glenn maupun juga Iki ya. Oke. Apresiasi apa nih yang akhirnya betul-betul juga membekas di hati kalau Iki ketika tampil ya, ketika baik itu menyanyikan lagu rohani maupun juga lagu-lagu sekuler, ada langsung audiens yang spontan langsung wah gila keren ini, makasih ya, atau sempat menemukan seperti itu? Ya, paling sering sekali. Bahkan dari menyanyi saya bisa keliling Indonesia. Wow, memang ya. Iya. Sampai kemana aja nih? Ke Bali, ke Jakarta, terus ke Manado, terus ada pernah ke Wamena, Makassar, pokoknya Pespalawi. Nah itu saya babak. Pespalawi tanpa saya itu kayak sayur tanpa karangnya. Ikonnya berarti ya. Ikon. Bisa kalau di dalam satu kelompok paduan apa ya? Ngomongin suara apa ini? Saya penyanyi tenor. Tenor suara 3 berarti ya? Iya, suara tingginya pria. Iya. Kan? Oke, mendapatkan suara tinggi seperti itu latihan khusus kan atau? Harus latihan khusus. Dan jadi penyanyi, apalagi penyanyi tenor, pokoknya semua suara sih harus dipaksakan, harus dibuat-buat. Biar suaranya jadi bagus. Kalau kita nyanyi standar saja gitu, tidak dibuat-buat, tidak akan jadi seorang penyanyi. Iya. Memang ya. Punya penyanyi kesayangan nggak, Ki? Punya. Ini salah satunya di sebelah saya. Lagu-lagunya sangat bagus. Iya. Iya. Terus kalau Indonesia, saya suka mendengarkan suara dari Titi DJ ya. Titi DJ. Iya, Titi DJ. Terus sama Anggun. Iya, suaranya berat-berat ya. Bagus penyanyi dua. Kalau penyanyi dua? Maria Carey, Celine Dion. Wow, ya. Diva semua nih. Diva. Kenapa? Suka apanya? Suka lagu-lagunya ya. Apalagi lagu-lagu suara tingginya. Bagus sekali. Terus semua arti lagunya juga sangat bagus. Apalagi lagu-lagu Natalnya ya. Sangat membekas sampai sekarang. Pokoknya lagu Natal dari penyanyi dua itu sudah sangat terkenal. Oke. Kita masih mau ngobrol-ngobrol lagi di live music tentunya setelah tadi Joy to the World
sama Feliz Navidad tadi. Iya, betul. Oke, lagu yang berikut ini Iki mau hadirkan lagu apa? Karena ini bulan Natal, saya sudah nantikan dari September sampai di Desember. Jadi saya akan bawakan satu lagu Natal yang berjudul Natal di Hatiku. Natal di Hatiku. Iya. Oke, kita nikmati. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Indahnya Natal di hatiku. Biar hidupku berkenan padamu, seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas menyandangmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas menyandangmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu,
Oke, Natal di hatiku, Bung Glenn, saya boleh tahu apa dengan lagu tadi Natal di hatiku? Maknanya apa sih? Natal di hatiku ini selalu mengingatkan kita untuk kembali pada karya penyelamatan Allah karena dosa Adam, sehingga kita semua berdosa, lalu karena Yesus semua dosa kita diampuni. Jadi dia terus hidup bahwa setiap kita manusia harus lahir baru, sama seperti ketika kita berdosa, kita harus berusaha untuk merenungkan untuk bagaimana caranya kehidupan kita bisa lebih baik dari tahun ke tahun, dari umur ke umur. Jadi makanya semakin dewasa kita, maka harus semakin bijak juga kita untuk menilai hidup dan memperbaiki kehidupan kita yang dari kurang kita tambahkan, yang tidak baik menjadi baik. Kalau sudah baik harus lebih baik, semakin sempurna, walaupun pasti tidak akan sempurna, tapi kita akan berusaha untuk semakin baik, karena ya kita tidak tahu kan waktu kapan kita kembali siap atau tidak. Ketika waktunya kita harus siap untuk dihakimi. Bung Glenn, seorang penyanyi Iki juga harus pandai menciptakan syair-syair lagu yang dinyanyikan untuk penontonnya, untuk audiens yang mendengarkan, sehingga perasaan yang disampaikan penyanyi pun klik sama penonton. Seperti itu Kak yang di Iki Betul persiapkan. sekali. Apalagi kalau memang kita punya suara bagus, tapi kita tidak mengerti alur lagunya, kadang-kadang itu bisa salah. Kita mengeluarkan vokal ya di depan umum, jadinya lagunya tidak menyentuh. Jadi seorang penyanyi harus pintar membaca situasi, kondisi, biar kita punya pujian itu bisa menjadi berkat untuk orang yang mendengarkan. Ya, kalau suara bagus mungkin banyak, tapi yang bisa menceritakan lagu itu sangat sedikit. Kan kita bisa lihat seseorang bisa menceritakan sebuah lagu itu dari bagaimana respon jemaat ketika kita pelayanan, atau orang yang duduk menikmati penampilan. Misalnya Papi, kalau Papi kan dia di dua dunia, dia dunia pelayanan juga, sekuler juga dia ini. Tapi kalau saya memang lebih basic, lebih banyak ke pelayanan, jadi kita bisa lihat respon orang yang mendengarkan kita pujian itu mungkin setelah ibadah, jadi mereka sangat terberkati dengan lagu pujian yang dibawakan. Ya, kadang kalau macam kami setelah pelayanan, yang pegang tangan kemudian ya pujiannya sangat menyentuh gitu. Itu berarti kita mampu menceritakan lagu gitu. Jadi bukan hanya sekedar bagus saja, punya kemampuan untuk mengimprovisasi vokalnya kalau dia seorang penyanyi solo, tapi bagaimana dia bisa menceritakan lagu walaupun tidak punya kemampuan untuk improvisasi, tapi ketika dia mampu untuk menceritakan lagu, maka satu lagu yang dibawakan orang akan mengerti bahwa lagu ini tujuannya, maksudnya apa, sehingga ketika dia mendengarkan itu, ketika dalam gereja pujian itu disampaikan, dia seperti mendapatkan satu kekuatan baru kalau mungkin ada masalah, atau pencerahan baru kalau dia butuh sesuatu untuk dia bisa berkreasi atau dalam kehidupan sekulernya dia begitu. Iki sendiri sadar kekuatan Iki ketika bernyanyi ada di mana? Suara ketika atau perasaan ketika menyampaikan syair, atau style seorang Iki? Harus semuanya ya, tapi yang paling penting itu suara dan bagaimana kita mengerti isi lagunya. Isi lagunya tentang apa? Kalau kita babat slow saja. Kalau cinta, kita juga harus pintar pada situasi. Kalau misalnya di acara itu, acara wedding, kita harus nyanyikan lagu-lagu cinta. Kalau acara rohani, ya kita fokuskan ke rohani saja ya. Terus kalau lagu-lagu di kalangan orang tua, kita punya lagu nostalgia. Jadi pemilihan lagu dengan suasana, dengan audiens, Iki udah hafal betul tentunya ya. Betul. Pastinya juga di sini dalam Papua ya, kita harus lebih banyak lagu-lagu daerah ya. Iya. Karena itu paling disuka oleh semua audiens ya.
khususnya di tanah Papua. Oke, dalam hal lagu rohani tentunya, seberapa kuat lagu rohani yang Iki nyanyikan maupun yang Bung Glenn ciptakan mempengaruhi kehidupan kerohanian? Nah, mungkin kalau menurut saya lagu rohani itu membuat saya lebih tenang dalam menyikapi hidup ini. Dalam masalah, pasti lagu rohani adalah solusi saya untuk lebih menguatkan iman saya kepada Tuhan dan menenangkan hati saya untuk tidak berbuat sesuatu, bikin jalan baru untuk di luar jalan Tuhan. Nah, dan juga lagu-lagu rohani membuat saya bisa keliling kota, membuat saya bisa mendapat pekerjaan, dan membuat saya selalu diberkati oleh Tuhan. Seperti syair misalnya, Tuhan selalu menolongku. Pas lagi terpuruk-terpuruknya gitu ya, Iya. pakai air mata segala gitu ya. Pasti ada air mata sedikit. Tapi Mungkin, memang ketika itu satu kesatuan gitu ya, kita bernyanyi atau memuji Tuhan itu sebenarnya harus benar-benar siap secara mental, penghayatan kita, vokal kita juga harus memang benar-benar, karena kita sedang menyampaikan firman dan dikatakan bahwa pujian itu 2 kali lebih hebat daripada doa. Jadi ketika lagu bagus tapi kita tidak punya persiapan untuk menyanyikan lagu itu, maka khotbah itu dia tidak akan sampai. Sama juga seperti mungkin para pelayan yang ingin menyampaikan firman, ya mereka pasti siap dan butuh waktu untuk merenungkan apa maksud firman yang dibawakan. Sama seperti ketika kita mau menyampaikan firman, kita memang harus siap, entah itu lewat lagu solo maupun paduan suara atau vokal group, itu harus memang benar-benar latihan dan persiapan supaya jangan sampai misalnya salah lirik atau salah nada atau lupa apa maksudnya bagaimana. Itu memang harus satu kesatuan dan memang vokalnya harus bagus. Maka pemilihan, kalau kami di paduan suara khususnya di jemaat kami OB Aspol, tidak ada perbedaan antara siapa yang baru menyanyi atau mungkin mau audisi untuk penerimaan anggota, yang punya kerinduan saja di kami. Tapi basicnya untuk paham di jemaat saja begitu. Dan memang itu ketika suara yang ini kita bentuk pelan-pelan sehingga jadi sama seperti ya yang lain. Sama juga Kakak Yuda pernah melatih untuk bagaimana caranya bisa kita menyanyi tidak boleh menggunakan suara speak voice. Harus kalau paduan suara harus speak voice dan itu warnanya harus sama sih, supaya ketika pujian yang disampaikan dia menjadi doa yang punya kekuatan 2 kali lebih hebat kepada jemaat yang nanti mendengarkan. Artinya kita mau nyanyi di depan muspida saja kita latihan baik ya, iya. Betul Apalagi sekali. ini buat sang raja Sang ya. raja Iya. Berarti tetap harus latihan. harus latihan. Ya. Kalau saya maksudnya tidak ada show atau tidak ada nyanyi, biasa saya ngulik lagu latihan, dengar latihan lagu gitu. Jadi saya punya waktu yang di saat orang lain tampil, saya tidak tampil, saya asah kemampuan sendiri di rumah biar lebih maksimal kalau kita tampil. Nah saya juga tuh dulunya tuh cari-cari panggung ya untuk bisa tampil. Kalau tidak susah sekali saya bisa tampil sampai saat ini. Karena kalau kayak kita suara bagus saya, tapi kita tidak sering tampil, Iya. kita kelihatan suaranya jadi lemah, tidak mengeluarkan semuanya. Tapi kalau kita sudah punya panggung, kalau kita sudah jam terbang sudah ada, walaupun seperti saya suaranya tidak terlalu bagus ya, tapi kasih keluar semua senjata. Di setiap tampilnya Iki total betul. Iya, harus total. Dari penampilan, terus dari kita bagaimana kita tersenyum ke orang, itu membuat orang lain merasa nyaman atas kehadiran kita. Nah itu dengan apa? Dengan kita punya panggungnya, kita jam terbangnya juga sudah tinggi. Iya. Oke. Ki, tadi sempat bilang penyanyi favorit lah andalan Titi DJ. Ya boleh salah satu syairnya mungkin coba dilantunkan untuk kita coba dengar. Ada satu lagu tapi lagunya boleh saya lihat lirik? Oh boleh. Iya. Kita
mau dengarkan ya sebelum lagu ketiga nanti Iki juga akan hadirkan untuk semua penonton live music RRI Sorong untuk kali ini. Ya, benar-benar ini surprise dan kami sangat tersanjung sekali bisa hadir dua tamu spesial di momen live music kita saat ini. Oh, jangan berhenti mencintaiku. Penggalan syairnya kita dengar. Mungkin dari rap lagi ya. Ya. Jangan berhenti mencintaiku, meski mentari berhenti bersinar. Jangan berubah sedikit pun di dalam cintamu. Ku temukan bahagia. Oke, Iki Wijayati. Oke. Pakai Iki Titi DJ ya. Kali aja Mbak Titi nonton ya, ada fans beratnya rupanya ini ya. Mbak Titi, sehat selalu. Oke, kita mau dengarkan lagu ketiga Iki untuk kita di live music ya. Yang akan dinyanyikan lagu apa nih Iki berikutnya? Lagu ketiga kita akan nyanyi lagi lagu cepat ya. Lagu Hai Siarkan di Gunung. Hai Siarkan di Ya. Gunung. Oke, persembahan yang khusus untuk semua penonton live music. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, berpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar janjian balas surga, kumpitan berkelengar. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia.
Lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara live music tentunya di saat ini. Tapi masih bersama dengan Bung Glenn, juga ada artis kita Iki di saat ini. Dan Ki, panggung spekta yang sekali lagi pengalaman yang akhirnya sangat tidak bisa terlupakan begitu saja. Atau semuanya ketika tampil aman-aman saja, atau pernah ada kejadian-kejadian lucu nggak di atas panggung yang ketika Iki harus tampil? Kadang-kadang tuh salah lirik. Itu kadang-kadang saking gugupnya. Itu kadang-kadang saking gugupnya tuh bisa buta. Oh ya? Iya. Lupa arah jalan pulang lagunya. Saking gugup itu. Makanya kita harus jadi penyanyi tuh harus bisa kuasai panggung. Dengan cara kita harus cari panggung ya. Pernah kejadian itu terjadi, Ki? Sering. Sering ya? Iya, dulunya. Dulu. Iya, dulunya. Memang dulunya kan masih cari-cari panggung ya. Apa yang Iki lakukan ketika lupa senior itu atau tidak seperti ekspektasi yang diminta lagu itu? Ya paling langsung tersenyum saja ya. Hanya dia yang tahu ya? Iya. Mungkin kejadian seperti ini terjadi pada artis-artis umumnya. Harus bagaimana sih sebenarnya? Iya, itu menurut saya itu kurang persiapan. Persiapan ya? Kurang persiapan. Kalau persiapan itu kan pasti dia, saya agenda untuk tampil dia pasti sudah siap sampai ke hari H. Hari H kalau dia sudah persiapannya matang, ketika di panggung mentalnya juga harus siap. Karena kalau dia persiapan matang tapi mentalnya tidak siap, misalnya lihat orang penonton banyak dan lalu kemudian timbul rasa gugup, ya itu bisa meruntuhkan dia punya persiapan. Jadi dua hal itu, persiapan sama mental itu memang harus berjalan beriringan. Mental bagus tapi tidak latihan juga, Iya. mau tahu lagu bagaimana, tidak bisa. Dan itu pasti terbawa juga dalam pelayanan juga sama seperti itu. Ya entah itu mau paduan suara, vokal grup maupun solis, ya itu kita harus latihan. Lalu mental pelayanannya itu, makanya kami sering mengasah mentalnya itu dengan kita pelayanan keliling. Jadi muncul pelayanan di depan jemaat-jemaat baru yang kita tidak kenal. Kalau mungkin di jemaat saja ya paling sudah tahu keluarga, teman, sahabat. Tapi kalau kami di paduan suara Pamobi Aspol itu sering keliling untuk mengasah mental. Sebenarnya tujuan ini bukan untuk jago hebatnya, tapi memang untuk pembinaan mental saja. Ke depan mereka ketika dilepas di masyarakat atau diberikan tugas tanggung jawab untuk apa, mentalnya itu sih tujuan pembinaan untuk paduan suara. Tapi lebih ke secara kitabiah kami latihan masuk surga gitu. Oh ya, artis sebesar Iki juga harus tetap berlatih sebelum tampil. Nah, itulah Saya dia. kan Iki udah sering naik turun panggung, aduh, tetap seperti itu. Iya, harus. Di saat saya tidak punya job nyanyi, saya latihan di rumah tanpa orang tahu sih. Terus saya juga masih terlibat sama paduan suara Pang Obi ya. Ini saya punya pelatih. Jadi setiap minggu itu saya harus bernyanyi di gereja dengan paduan suara, kadang vokal grup, solo juga sih. Tapi nantinya kakak Glenn kita ciptakan lagu solo untuk saya. Ki, sore Ki, ada nggak perasaan Iki gitu loh? Agak-agak sedikit. Sebenarnya Apa sih, bumi kalau jalan. sebenarnya sih ada sih, tapi karena kembali lagi ya, saya sudah berdoa sama Tuhan bahwa rendahkan saya di bawah kaki salibmu, biar Tuhan saja yang dipandang. Amin ya. Kalau saya lihat Iki ini dia sangat total untuk bagian ini. Jadi ketika dia misalnya kalau dia lagi show di satu event, kemudian ada jadwal juga untuk pelayanan di hari Minggu, dia pasti walaupun terlambat dia pasti akan harus terlibat dalam latihan itu untuk persiapan itu. Jadi habis dia telan lagu dunia, dia kembali ke gereja, dia telan lagu rohani lagi. Jadi emang komplit, makanya Tuhan pakai dia luar biasa sekali. Sekalipun show malamnya capek sampai jam 3 pagi gitu, besoknya jam 9 pelayanan,
ikut tetap hadir, Tetap pelayanan. harus pelayanan. Itu sebagai ungkapan syukur saya kepada Tuhan. Karena ya mungkin tidak punya apa-apa yang diberikan, tapi dengan kita memberikan pelayanan tubuh dan jiwa ini untuk kita memuji Tuhan, itu membuat saya lebih lega saja untuk tetap hidup di dunia ini. Wah, nama besar Ya, punya. karena kami memang tumbuh sama-sama dalam pelayanan ya, sebelum jadi pelatih juga ya, paling sudah lihat perkembangan Papi Diki dari yang tadi suaranya jelek sekali sampai sekarang bisa berani tampil dan jadi artis ya, khusus untuk Kota Sorong ini dia sangat komplit, sekarang sudah sangat komplit, entah itu mau lagu gereja, lagu acara, lagu apapun sekarang sudah dimakan oleh dia, jadi memang sudah hebat. Kalau dengar ceritanya, ini sampai pelatihnya cerita, saya dengarnya kayaknya senang-senang saja sampai di puncak karirnya seperti saat ini. Tapi pernah menemukan hantaman sampai, sudahlah saya nggak mau jadi penyanyi karena dan lain sebagainya, cibiran dan lain sebagainya. Pernah mengalami itu? Pernah sekali. Rasa minder ya, karena kalau di Sorong sih ikut lomba-lomba itu jarang sekali juara satu. Tapi dengan itu membuat saya semakin kuat, karena saya lebih diterima untuk tampil ya, dibandingkan mungkin ada beberapa saya teman yang juara sering juara di atas saya, tapi kalau untuk tampil sekarang saya lebih tampil. Sedap, ya. Iya. Kita tekunan itu ya. Iya. Ya itu mungkin karena kemauan juga ya. Iya. Kalau jadi seorang penyanyi tidak punya kemauan saja, karena saya sering sekali ditertawakan dulunya. Kalau tampil di depan umum ditertawakan. Ini bawa penyanyi dari mana nih? Penyanyi kamu bawa dari mana nih? Kayak tidak maksimal kan. Nah saya belajar dari situ. Setiap harinya saya belajar untuk lebih baik. Nah sampai sekarang kalau saya tampil tuh, selesai tampil pasti ada yang pegang tangan, Adi minta nomor dulu, nanti kalau kakak mau acara kakak hubungi. Asik. Nah sekarang gitu sih. Iya. Oke, hal-hal yang dulu sempat mengejutkan, membuat kita agak sedikit tidak bersemangat, Iki poles dan jadikan itu Iya. menjadi cambuk untuk maju ke depan dan Harus. hasilnya kita lihat. Nah, Bung Glenn, ada yang mau disampaikan? ya kami yang sebagai pekerja seni ini passionnya kami. Ya kalau kami profesi di lawyer, tapi passionnya memang di dalam pelayanan pembinaan khususnya. Jadi pembinaan, kenapa kita harus ke gereja? Karena di situ kita diajar semua hal. Itu yang saya sampaikan ke adik-adik di bawah, ya di bawah 1, 2, 3 bahkan berapa tahun ke bawah itu, bahwa ketika kita belajar untuk menekuni sesuatu, khususnya kita paduan suara ini bukan sekedar bernyanyi, tapi ini dia sebagai filosofi untuk bagaimana kita belajar disiplin, belajar mengelola satu komunitas, organisasi, kita belajar mencipta, kita belajar mengerti manusia-manusia dengan berbagai karakter, kita belajar bagaimana bisa saling mengerti satu dengan yang lain, belajar jadi ya membantu pencarian dana, belajar apa saja dalam gereja. Nah sehingga ketika kita mampu bernyanyi, mampu melayani, maka ketika kita dikasih tanggung jawab dalam tanggung jawab dalam dunia sosial kita mampu untuk, karena sudah itu. Tapi lebih dari itu, kita sudah siap untuk masuk surga, karena ya setiap harinya kami latihan begitu, latihan bernyanyi. Artinya kita latihan masuk surga, karena dalam keyakinan orang Kristen kan di surga tidak ada hal lain, kita hanya puji-pujian saja, memuji Tuhan. Jadi ya sekarang ini itu yang pimpinan itu yang disampaikan ke adik-adik. Supaya memang hemat, harus semua kalau bisa adik-adik, kalau khusus di kami punya jemaat ya adik-adik ini kalau bisa semuanya terlibat seperti itu kerinduan saya secara manusia yang diberikan kemampuan lebih. Oke, sebelum kita berpisah, Ki, ada pesan apa nih buat penonton yang ingin berpikirnya kayak Iki sama-sama? Iya, kalau saya tuh harus tetap bertahan. Selagi masih bisa jalan, merayap pun harus tetap kita bertahan. Bertahan terus agar kita tetap maju, jangan kita mundur. Nah kalau kita bertahan pasti semua pintu akan terbuka untuk kita. Kalau kita tetap bertahan, jangan pernah menyerah.
untuk situasi di saat yang ini, tapi yakin dan percaya ada situasi yang indah di depan sana. Bung Glenn. Kalau saya ada 4 hal untuk kita, paling tidak kita bertahan dalam situasi apapun ketika kita diperhadapkan dalam persoalan permasalahan hidup. Yang pertama, kita taat kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan, yang memberikan kehidupan, sehingga sebagai ungkapan syukur kita harus kembali melayani Dia. Kemudian setia mengerjakan apa yang ditanggungjawabkan kepada kita. Ya, sebagai mungkin Papi sebagai aparatur sipil negara, tapi dia juga sebagai pelayan, tapi dia juga sebagai penghibur masyarakat. Dia setia untuk tetap dalam jalur itu supaya mungkin dia mampu membahagiakan orang banyak, itu juga berkat untuk dia. Kemudian dengar-dengaran, ya kami dengar-dengaran ada masukan, seperti Kakak Yuda pernah kasih masukan ke kami Badan Suara, ya ada perubahan ini supaya lebih baik. Dan terakhir, tahu aturan. Jadi ketika kita semua kita harus tahu aturan, entah itu aturan negara, aturan Tuhan yang Tuhan tetapkan, kita harus anggap itu sebagai hal yang mengatur kehidupan kita supaya di dunia kita tidak susah, entah melanggar aturan hukum, peraturan yang maupun dalam akhirat nanti ya kita, Tuhan saya, kita semua masuk surga dengan kita taat aturan-aturan yang Tuhan buat seperti itu. Bung Glenn, Iki, terima kasih banyak sudah hadir. Ya. Oke, dan Tidak ada, itu aja. Oke, ya, dan penonton live music. Pengen lama-lama sih dengan kedua artis, tapi waktu membatasi kita. Sampai di sini lah bersama saya Yuda dengan kedua artis kita untuk perjumpaan di saat ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Nantikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Net.